Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa audaha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barakhil haq subahal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sahadata man arafa manha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha. Wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi bil haq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazufaddin 'ala nasi walakina aksarahum la yaskuruna. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum al ulama'ul ghafilun wal fuqara'ul mudahinun wal mutasawwifunal jahilun. Man tamassaka bisunnati inda fasad di umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahkumullah yang saya hormati, yang kami muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Ogan Komoring Ulu Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, aparat TNI dan Polri, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan bernapas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati inda fasad di umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnahku inda fasad di umati, di saat rusaknya umatku, maka mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Takbir. Apa yang harus kita pertahankan di dunia ini? Konsep kehidupan umat manusia, dari manapun asal muasalnya, latar belakangnya, suku, bangsa, dan bahasanya, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Ranking derajat kemuliaannya melebihi semua makhluk ciptaan Allah, bahkan kemuliaan manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Kenapa manusia dimuliakan oleh Allah? Karena kemuliaan manusia itu, manusia diberi akal oleh Allah. Ammar bin Ka'ab, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdolun nas. Siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, dan siapakah orang yang paling utama? Afdolun nas. Yang paling utama dimaksud di sini adalah pejabat. Man a'lamun nas di sini adalah orang pintar. A'budun nas adalah orang yang ahli ibadah. 3 pertanyaan itu dikanter oleh Nabi dengan satu jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Berarti di dunia ini ada orang pintar tapi tidak ada orang yang beribadah tidak. Ini Nabi yang bilang, bukan Yahya Waloni. Ada orang pejabat tidak Allahu Akbar. Kebetulan bangsa kita ini kan lagi krisis akal. Bu, saya ini kan kalau berdakwah kemana-mana, saya bawa istri, Bu. Karena dakwah saya ini dari sekian banyak ustadz berdakwah di dunia, bukan cuma Indonesia, dakwah saya inilah yang paling ringan. 12 tahun berkeliling Indonesia berdakwah. Saya nggak kenal tuh namanya 01, 02, nggak ada itu. Di mobil saya tidak ada partai politik. Justru saya mau bicara bagaimana manusia itu pandai berpolitik. Ibu tahu nggak, saya bilang sama istri saya, Mak, kalau 17 April saya mau ke TPS, tapi kopiah saya mau kasih miring begini. Saya mau datang di TPS, saya maetum. Nanti orang di TPS petugasnya kaget, kenapa Ustadz sudah begini? Karena orang gila boleh memilih sekarang ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Masya Allah. Ini bukan jemaah Masjid Agung, jemaah Yahya Waloni ini. Wahanallah. Jadi kita ini begini ya. Saya tadi malam turun dari ferry subuh. Saya turun dari ferry, saya ketemu dengan Lionel Messi. Temu saya di Bekauni. Agak pincang beliau, begini-gini jalannya. Saya tanya sama Messi, Mes, nah apa kaki lu? Ini tat, habis main tadi malam di Juventus. Kok bisa pincang begitu, Mes? Iya. Ente sekarang pindah ke ini kan, Real Madrid ya? Nah, Allahu Akbar. Peristiwa di Spain, peristiwa di Spanyol, peristiwa di Barcelona, beliau tahu, apalagi cuma politik di kandang begini, kecil kawan. Betul apa betul? Jadi tanpa disuruh, umat sudah tahu mana hak, mana batil, mana waras, mana gila. Orang sudah tahu kok. Makanya Nabi bilang begini, ihsaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Sufi tapi bodoh.
Bagaimana sufi tapi bodoh itu? Sufi tapi bodoh kata Nabi. Yang pertama ulamaul ghafilun. Ulama yang lalai. Saya mau jelaskan. Karena di Indonesia ini ada dua istilah, kampret dan cebong. Jangan Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Saya ini dari kafir yang masuk Islam. Oh jangan, maaf, salah. Saya ini dari non muslim yang masuk Islam. Maaf ya, nanti kena delik. Orang ribut sekarang masalah itu, kafir dengan non. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memimpin sholat maghrib, beliau paling senang kalau membaca surat Al-Kafirun. Jadi daripada kita sama-sama muslim ribut, yang mengeluarkan fatwa kafir diganti non muslim, awak di Masjid Agung Batu Raja suruh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal non muslim. Berani enggak dia? Berani enggak beliau? Enggak berani. Jangan diganti-ganti dong. Al-Quran sudah jelas. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Itu firman. Saya masih kecil tinggal di Manado. Orang Manado itu mayoritas kafirun. Teman-teman saya ada yang beragama Islam. Satu ketika saya masih kelas 4 SD. Teman saya itu masih hidup di Manado. Kemarin ketemu saya. Dia bilang, kamu lupa Ustaz, waktu saya mengaji masih kecil, kamu teriak di belakang rumah saya. Kamu olok. Iya betul. Karena saya tunggu-tunggu dengan teman-teman saya beberapa orang kafir. Kami intip. Ayo kita lihat Rum lagi mengaji. Teman saya yang muslim itu namanya Rum. Jam berapa dia mengaji? Maghrib jam 6, kita tunggu dia mengaji. Kami tunggu-tunggu di belakang dapur rumah dia. Kebetulan guru ngajinya itu, rumahnya 11 kepala rumah tangga itu memang musolahnya itu muslim. Di situ dia kumpul. Jadi di situ dia mengaji. Mayoritas di kampung saya itu adalah Kristen. Saya intip-intip mereka mengaji dan saya anak paling nakal di kampung. Saya lempar dengan kerikil. Gak gubris. Di antara interval waktu mereka tidak menyebut Quran, ada yang teriak, siapa yang lempar ini? Begitu dia intip saya yang lempar, apa katanya? Dasar kafir. Mayoritas saya muslim di Manado, nggak kacau Saya bilang, kenapa kamu bilang kami ini kafir? Dia bilang, kamu kan makan babi. Oh iya ya. Nggak bisa nyangkal. Nggak bisa nyangkal. Lalu apa tuduhan orang Kristen kepada umat Islam? Domba sesat. Enjoy. Orang Islam nggak marah karena tidak merasa diri sebagai Nah sekarang ada lagi cebong dan kampret. Sontoloyo dan genderuwo. Di atas yang ngajar, bagaimana di bawah nggak diajar? Udahlah, yang begini-gini kan innalillahi. Kalau bapaknya bajingan, insya Allah anak-anaknya pasti bajingan. Bapaknya maling, anak-anak maling. Kita sedang mencari teladan, kita sedang mencari figur pemimpin Indonesia di masa datang. 17 April. Ini Piala Dunia ini, finalnya nanti 17 April. Ini sedang Piala Dunia sekarang ini. Finalnya nanti 17 April. Pernah nonton bola enggak? Nonton bola itu ada yang kena kartu kuning,
Ada yang juga kartu merah kemarin sholat Jumat. Mas Romi, loh, skop yang lebih kecil kan begitu. Politik itu adalah, hidup itu adalah pertandingan, hidup itu adalah kompetisi. Siapa yang bertarung? Saudara. Pak Jokowi saudara kita, Prabowo juga saudara Muslim. Kenapa kita harus gontok-gontokan? Udahlah. Yang hadir di dalam masjid ini ada kampret, ada juga cebong pasti. Tapi paling banyak kampret. Karena yang ceramah juga dituduh Ustadz Nggak usah putar sana, nggak usah putar sini. Insya Allah 17 April coblos Prabowo, kan begitu. Nah, kan coba besok panitia ngundang lagi ke sini Abu Jongos, boleh datang sini, nggak apa-apa, jangan saling berkelahi. Ibu bapak tahu, 3 hari lalu saya baru pulang dari kota Solo, saya ceramah di Surakarta di rumahnya Pak Jokowi. Sorenya saya ceramah ba'da asar, saya ceramah di Gunung Lawu, 1 kilometer ke bawah ada Kiai NU Banser yang jaga, di atas yang ngawal saya FPI dan Kokam, nggak berkelahi, malah saya lewat dikasih salam sama Banser. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jangan bakar bendera lagi ya. Siap. Jangan keras-keras. Ini dalam rangka pilpres. Kalau mau bermain harus serius. Cari atlet yang berbobot. Saya wasit, polisi wasit, tentara wasit, ulama wasit. Wasit jangan jadi. Ini yang ditakuti kawan. Kalau wasit sudah jadi, nah jadi pemain. Kalau masih kuat nggak apa-apa, kalau main sudah. Maunya antum apa? Ikat baru dipukul. Petinju nggak begitu, sama-sama profesional. Komitmen berbangsa, komitmen bernegara, komitmen dalam bermasyarakat dibangun di atas dasar keyakinan mayoritas penduduk di suatu negara. Jadi orang Islam ini adalah benteng daripada NKRI, benteng daripada undang-undang, benteng daripada Nah, kenapa ibu bapak berkelahi soal itu? Saya orang dari kafir yang masuk Islam, nggak ada tendensi, nggak ada interest. Sebagai wasit nggak cuma jujur, wasit juga harus tegas. Masa orang sudah saling patahkan kaki di lapangan, wasit cuma diam-diam? Oh biar aja lah, yang patahkan nggak bayar sama saya, nggak boleh. Jadi beberapa ustadz yang dituduh katanya ustadz cebong, ada ustadz kampret, ya termasuk saya, ini ustadz Prabowo katanya ini. Loh, memang setiap ustadz punya hak pilih. Betul apa betul? Cuma bedanya karakter ustadz beda. Ada yang pengecut, ada yang berani. Tapi kalau bilang netral itu nggak ada orang netral. Kalau netral itu golput. Tapi di dalam Islam golput itu adalah haram. Jangan golput. Kalau yang netral itu golput. Saya dengan karakter orang Sulawesi, kalau bicara tidak ada tedeng aling-aling. Nggak ada. Kalau semua bicara begini, akan jelas mana yang kita pilih. Semua kandidat ini punya kekurangan dan punya kelemahan. Tinggal kita timbang mana yang paling banyak lemahnya. Kan begitu. Langsung sambung di belakang sini, Jokowi katanya.
bukan saya yang bilang. Jangan nanti bilang Ustadz Yahya lagi. Jadi saya ini dari kafir masuk Islam. Satu yang saya suka dalam Islam itu apa? Kalau menilai Islam ini hanya dari orang Islam, kemungkinan sampai hari ini saya nggak masuk Islam. Kenapa? Karena setiap saat yang masuk penjara itu bukan orang Kristen. Begal motor Abdullah, tinggal di Batu Raja. Maling rumah kosong Ibrahim. Nggak pernah tuh saya dengar Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Robertus, Spiritus. Jarang itu. Jarang. Yang paling banyak masuk penjara orang Islam. Yang tadinya ngomong jangan korupsi, dia korupsi. Memang jago manusia ini ya. Makanya itu Nabi Yusuf ketika dalam Quran surah Yusuf ayat kalau nggak salah ayat 53, wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini adalah satu pengakuan Juleha ketika gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling gagah dalam sejarah, Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf. Dia goda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf nggak semurah itu. Ini Nabi Yusuf manusia yang bertakwa kepada Allah. Juleha ini, subhanallah, tidak kalah juga cantiknya dengan artis Indonesia ini. Ya, dia goda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf katakan apa? Bagaimana mungkin aku berbuat maksiat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gagal menggoda Nabi Yusuf, keluar pengakuan dari Juleha. Sesungguhnya wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh aku untuk melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang sudah diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi orang Islam ini disuruh cari pangkat, disuruh cari jabatan, disuruh cari harta, tapi tidak tenggelam dalam kemaksiatan, tidak tenggelam dalam dosa ketika dia merebut apa yang diperintahkan itu. Bahkan Nabi mengajarkan imali dunya kakanaka tayesu abadan wa malakirotika kakanaka tamutu godan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Nah ini orang kita ini, orang Islam, agama Islam, mencari kedudukan dengan cara yang tidak sportif. Apa istilah sekarang ini? Nyebar hoax. Nanti apabila saya jadi presiden, import enggak. Nanti apabila saya jadi presiden, saya ciptakan 10 juta lapangan kerja. Tunggu jangan dulu ketawa. Nanti apabila saya jadi presiden, wow, macam-macam. Sudah dari dulu begitu, bukan baru sekarang. Makanya apa untungnya kita ini untuk membela kandidat? Apakah kami para ustadz ini setelah membela, besok saya Yahya Waloni menjadi menteri agama, Ustadz Somad menjadi ketua NU? Bukan. Nabi SAW pernah ditawarkan, datanglah Jibril menemui Rasulullah SAW. Wahai Nabi, wahai Habibullah, kekasih Allah, Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepadamu wahai Muhammad. Mintalah apa yang engkau inginkan, maka semua harta di dunia ini akan menyertaimu wahai Muhammad. Rasulullah SAW, wahai Jibril, dunia ini adalah adalah negeri orang-orang yang tidak punya dunia, yang tidak punya negeri. Harta adalah milik orang-orang yang tidak punya harta. Saya tinggalkan agama Kristen bukan orang biasa. Saya mempendetakan para pendeta, digaji oleh Jerman. Ini dokumen saya.
Saya yang mempendetakan para pendeta. Kenapa saya masuk Islam? Supaya saya kalau ceramah dapat amplop. Justru gara-gara amplop itu ulama jadi lalai. Betul? Pejabat jadi lalai. Betul? Sesama Muslim saling membenci gara-gara Kayak keliling Indonesia ini berdakwah, hanya satu prinsip yang saya pegang. Godawatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kita orang Indonesia ini kebanyakan kena tipu. Kenapa? Oh, ini Ustadz jago ini, karena pengawalnya sampai 55 orang. Nanti dibilang top kalau naik pesawat Garuda. Wow, sampai batuk diatur masuk masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Kurang sehat. AC di pesawat terlalu dingin masuk. Minum dulu Ustaz. Makanya jangan heran saya terus dari kafir masuk Islam. Kasihan umat Nabi ini ya. Sang jujurnya, saking percayanya kepada sesama Muslim, yang nggak tahu saudaranya akan membunuh dia bahkan. Kalau kita lawan kafir tidak apa-apa dalam sejarah. Buktikan sama saya kalau pernah kafir menang melawan Islam. Dari sebelum datang Nabi Muhammad sampai Rasulullah datang, bahkan di zaman para sahabat, tabi'in, semuanya orang kafir kalah. Terakhir perang salib, kafir kalah. Lalu kafir berpikir, bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk hancurkan. Sekarang kita sedang berdebat dengan siapa? Ambivalence dalam bahasa Ogan Komering Ulu. Ambivalence itu adalah pertentangan perasaan. Duduk kita satu masjid, sholat kita satu masjid, tetapi saling curiga. Karena itu istilah dua tadi, kita makhluk manusia mulia, dipakai dijadikan istilah binatang. Kalau orang kafir memang binatang dalam Al-Quran Al-Anfal 55, inna syarat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kita bukan. Makanya Nabi kalau menggambarkan dalam hadis si fulan, nggak ada dia bilang si unta si kambing, nggak ada. Oleh karena itu kita sadar, oh iya ya, saya diberi hidayah, saya diberi petunjuk. Tidak ada harta yang paling berharga. Apakah nanti setelah kita masuk mati, siapa nggak kenal Presiden Soeharto? Siapa nggak kenal beliau? Beliau detik-detik terakhir akan mengakhiri kehidupannya. Sudah banyak bukti di mana-mana amal beliau membangun masjid. Tapi sebelumnya beliau ini belum mentah, masih mentah, ibarat buah masih mentah. Dia belum mengenal betul tentang Islam. Datang putra Palembang, Wong Kito Galo, Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, menuntun beliau untuk mengajarkan tentang tata tertib ibadah syariat dalam hukum-hukum Islam. Beliau berbuat bagi bangsa ini, dijelek-jelekan. SBY datang di Pekanbaru, spanduknya dirobek. Bukan dari kelompok Jokowi, bukan dari kelompok Prabowo, ada yang bermain. Ini setan sudah terkubur lama, dia bangkit kembali alias Allahu Akbar. Masa ente nggak bisa lihat itu? Gajah di pelupuk mata nggak bisa lihat. Semut di seberang sungai ente tahu. Jangan pura-pura tidak kura-kura dalam perahu. Pura-pura. Tadi kan pakai pantun. Anak dara menyalahkan pelita, pelita dipasang nak menyalahkan
lampu. Saya dulu mantan pendeta, sekarang telah menjadi ustadz. Allahu Akbar. Ini lampu dipasang menulis surat. 10 pendeta kafir sekarang jadi ustadz. Kalau saya munafik masuk Islam, suasana begini saya goreng. Bu, ini nomor 1 atau nomor 2 bu? Enggak, saya nanya nih. Ini dia ada 2 bu, ada gambar nih, pilih nih. Menko Info suruh pilih. Ini satu pembelajaran politik yang tidak baik di masyarakat. Betul apa betul? Antum kalau mau belajar politik banyak baca buku. Masyarakat sekarang ini lagi tegang urat sarafnya. Nanti tanggal 18 baru urat sarafnya ke bawah. Jagalah supaya kita tetap kondusif. Dengan model begini datang teroris, habis kita semua. Bukankah kita setuju bahwa negara kita ini adalah negara yang berdaulat? Negara kita dimerdekakan dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Cinta tanah air, cinta NKRI. Saya anak tentara, bapak saya pensiunan tentara.